Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfa, balik lagi di EduTV Podcast bersama saya Dwi selaku host dan tentunya ditemenin oleh narasumber yang sangat luar biasa nih pada siang hari ini. Ada Dr. Diana Mirza Togobu SSI MK. Selamat datang dok dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok. Nah dok, tadi kesini naik apa? Sendiri dong. Wow, sangat mandiri ya. Oke dok, hari ini kita akan bahas nih dok terkait tuberkulosis di lingkungan kampus nih. Nah dok, berbicara mengenai tuberkulosis, kita semua kan tahu ya bahwasannya tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Nah dok, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nih mengenai apa sih itu tuberkulosis gitu dan kenapa dia disebut sebagai penyakit menular. Ya, sebelumnya saya mau sapa dulu ya. Halo. Alfa, saya ucapkan terima kasih juga pertama atas undangannya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Iya. Sangat luar biasa. Baik, saya kira kita semua sudah berketahui kita orang kesehatan. Iya. Jadi TB itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dan bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Dan infeksi ini adalah suatu penyakit yang menular. Jadi karena dia adalah suatu penyakit menular, maka ya sekarang juga banyak sekali strategi-strategi ya untuk bagaimana melakukan pencegahan agar penyakit ini bisa dikendalikan atau dieliminasi. Iya. Dan dok, tadi kenapa sih TBC ini disebutnya penyakit menular gitu? Oh, iya. Ya. TB itu menular karena memang dia itu bisa keluar dari droplet ya. Oh, ya. Jadi pada saat orang menderita TB itu, saya mau jelaskan dulu ya, TB aktif maksudnya. Jadi penderita TB aktif itu bila mana dia sudah menderita TB aktif, lalu dia mengeluarkan droplet, entah apakah dia berbicara atau dia tertawa, bernyanyi dan berteriak dan dropletnya itu keluar dari paru-parunya, lalu dia menyebar ke udara karena TB-nya adalah suatu penyakit airborne disease. Benar-benar ya, airborne disease atau penyakit yang sifatnya dia itu hidup di udara dan sangat menular. Kenapa dia menular? Karena hidupnya di udara. Satu droplet aja itu seorang penderita TB aktif itu bisa mengeluarkan 3.000 bakteri yang bisa menulari. Dia berkembang di udara, dia hidupnya di udara. That's why dia dikatakan menular, suatu menular. Dan penularannya ya dari manusia ke manusia dengan cara yang tadi interaksi melalui droplet. Droplet itu kalau di bahasa sehari-harinya bisa disebut muncrat gak sih dok? Dia gak sih? Iya, muncrat bahasa ininya di kalangan masyarakat itu. Iya. Oke dok, tadi sempat saya notice juga bahwasanya ini kan bakterinya itu dapat bertahan di udara gitu, lama, dan itu biasanya berapa lama gitu dok? Maksudnya itu tergantung dari situasi lingkungan. Jadi beberapa literatur itu yang mengatakan bahwa bakteri Mycobacterium tuberculosis ini sebenarnya dia itu tidak tahan kalau kena sinar matahari langsung. Artinya memang dia itu hidup di ruangan udara yang lembab, tidak ada cahaya, sirkulasi yang buruk, tidak ventilasi, sanitasi yang buruk. Nah, itulah yang menyebabkan dia bisa bertahan di udara. Jadi kalau pertanyaannya dia bertahan di udara seperti apa, tergantung kondisi dan situasi ruangannya ya. Misalnya kalau ruangannya lembab dan tertutup, tidak ada cahaya matahari, of course dia bisa bertahan beberapa jam, bahkan mungkin beberapa hari. Wah, jadi memang sangat penting ya dok untuk ada ventilasi udara gitu di rumah. Benar-benar harus ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara, betul. Nah, dok, selanjutnya saya ada pertanyaan lain mungkin ya. Gejala terkait gejala-gejala yang biasanya muncul gitu apabila orang terkena TB itu apa aja sih? Gitu. Biar orang-orang tahu nih bahwasanya ini nih gejalanya. Iya. Gejala itu sangat-sangat khas ya. Karena TB itu karena dia suatu bakteri yang menyerang organ paru-paru terlebih dahulu, dia masuk ke paru-paru, tentu pasti gejala yang awal itu adalah pasti ada batuk,
Batuk, ya. tapi batuknya itu 2 sampai 1 sampai 2 minggu lebih itu sudah harus berobat atau bukan periksa. berobat, sudah harus ada notis ya, artinya Oke. 2 minggu lebih batuknya. Kemudian ada gejala khasnya itu adalah dia mengalami penurunan nafsu makan. Oke. Karena dia penurunan nafsu makan, jadi otomatis lose weight dong. Berat badan tuh kan menurun. Ya. Dan ada lagi yang khas, itu adalah dia berkeringat di malam hari. Berkeringat di malam hari dan juga mengalami kelelahan. Seperti kalau kita terinfeksi bakteri, otomatis pasti menyerang di dalam tubuh kita kan. Iya, betul. Pasti ada reaksi atau respon dari body gitu gejalanya. Jadi kalau apabila sudah ada 2 atau 3 gejala yang menyertai, ya, pastinya kita perlu aware untuk memperhatikan gejala itu. Oke, jadi ada banyak sekali ya dok gejala-gejalanya juga seperti batuk tadi ya selama 2 minggu atau kurang atau lebih gitu, dan berkeringat pada malam hari. Nah selanjutnya dok, tadi kan sempat dinotis dari awal bahwasanya kita akan bahas nih mengenai tuberkulosis di lingkungan kampus. Nah dok, sebenarnya apa saja sih faktor utama yang membuat lingkungan kampus ini itu rentan nih terhadap penyebaran tuberkulosis? Ya, kampus itu kan sebenarnya populasinya sangat banyak ya. Iya betul. Dan berinteraksi banyak orang. Yang pertama kita tidak tahu bahwa mahasiswa kita ini berasal dari latar belakang dari daerah-daerah yang berbeda. Ya. Kemudian mau tidak mau harus bersosialisasi, harus berinteraksi di dalam kampus dengan jumlah populasi yang besar. Salah satu penyebab TB itu kan adalah bagaimana ada interaksi sosial ya. Iya. Jadi dengan ada interaksi, kemudian TB yang masih aktif ini belum berobat atau putus obat, kalau dia terus berinteraksi, ini bisa memungkinkan untuk terjadinya penyebaran bakteri itu sendiri. Kenapa kampus? Karena kampus itu yang populasinya sangat banyak. Iya. Dia berinteraksi dari pagi sampai sore, kuliahnya itu dalam ruangan loh, tertutup ya. Iya betul. Apalagi sekarang kampus saya rasa semua udah mau yang dingin-dingin sejuk, nggak ada yang mau panas-panasan ya. Masih Gen Z sekarang ini maunya ya AC dingin ya. Padahal itu sangat berpeluang untuk terjadi penyebaran. Jadi memang kita perlu juga memperhatikan bahwa TB ini di ranah kampus juga. So dok, jadi kalau semisal seperti itu ya kasusnya, di lingkungan kampus itu rentan terkena TBC gitu karena banyaknya interaksi dan lain sebagainya. Jadi penting nggak sih dok untuk melakukan ada deteksi dini TBC gitu di lingkungan kampus, dan metode apa saja sih yang efektif untuk melakukan hal tersebut gitu? Iya, kalau deteksi dini itu sangat penting ya. Saya rasa memang sudah seharusnya itu semua kampus memiliki kebijakan untuk bisa menghandle screening itu. Saya kebetulan berhome di Universitas Tamalapaya, dan kami itu di tahun kemarin 2023 itu sudah ada deklarasi atau kami berkomitmen untuk bagaimana kampus sehat zero TB. Kampus sehat zero TB yang kami deklarasikan itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Makassar, kemudian dengan ICF, Pearson Foundation, dan juga Yayasan Yamali TB yang luar biasa. Fasilitas kita ya. Ini juga dari magangnya TB, luar biasa. Jadi kita berkolaborasi sebenarnya di tahun kemarin untuk berkomitmen bagaimana kita menyuarakan kampus zero TB. Dan alhamdulillah Universitas Tamalapaya yang pertama. Wow, keren. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Sebagai apa? Sebagai langkah awal untuk pencegahan. Apalagi karena kami concernnya public health ya, promosi kesehatan. Pencegahan is the really important things. Jadi memang kita harus mengenalkan itu di kampus. Oke dok, kalau misal seperti itu, lalu program mungkin bisa dijelaskan juga nih program-program yang dilakukan itu program yang seperti apa gitu untuk. Jadi waktu kita deklarasi itu kebijakan yang kami ambil dari Universitas Tamalapaya itu adalah kita melakukan screening massal pada saat itu. Screening massal di kampus. Ya. Tamalapaya. Dan kita berkolaborasi dengan Yamali TB. Yamali TB supportnya luar biasa, mendatangkan kadernya, ya, berikan edukasi kadernya. Kami masalah waktu itu kurang lebih 400 siswa. Ya.
Wow. Deklarasi screening massal. Jadi pertama tuh diberikan dulu penyuluhan, setelah penyuluhan dari kader, kemudian nanti dibagikan form K16 itu ya. Iya. Untuk screening. Bila mana pada saat itu terdapat gejala, dan memang pada saat itu mahasiswa kami ada beberapa yang bergejala, di screening, lalu yang bergejala itu kami bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Oke. Nah dok, itu kan tadi langkah yang diambil oleh pihak kampus ya istilahnya. Lalu bagaimana sih kalau kami sebagai individu gitu, misal dalam yang selalu beraktivitas di lingkungan kampus, sebenarnya bagaimana sih cara mencegah penularan ini bagi diri sendiri gitu? Ya, individu mau mencegah. Ya. Orang kesmas atau bukan? Kebetulan bukan. Saya anak administrasi, tapi ingin belajar kesehatan. Iya. Udah sangat populer prevention ya. Prevention. Jadi sebelum sakit harus dicegah. Jadi kalau secara pencegahan individual ya, berarti yang sehat itu harus protek diri. Mencegah lebih baik. Jadi caranya mencegah gimana? Ya siswa ya harus changing your lifestyle. Rubah pola hidup kamu. Dok, siap. Makan yang bernutrisi, tidak begadang. Karena gini loh, TB itu dia akan menyerang orang-orang dengan imunitas yang lemah. Jadi kalau kamu memang lifestyle-nya bagus, kemudian pola hidup kamu sehat, automatically itu your health good juga. Imun sistemmu bagus, jadi kamu bisa menangkal bakteri-bakteri TB. Karena gini, kita nggak bisa menutup diri dari bakteri. Iya, karena hidup berapi kan lah istilahnya ya dok. Iya, kita tidak tahu daerah yang mana yang kita hirup, ada bakteri TB atau tidak. Jadi untuk individu, kamu harus memperbaiki daya tahan tubuhmu. Healthy lifestyle itu yang penting. Itu untuk orang sehat ya. Iya. Kalau sudah sakit, ya itu dia. Kalau kamu sudah sakit dan udah divonis TB aktif, kamu harus bertanggung jawab atas dirimu. Apa bertanggung jawabnya? Sadari kalau memang kamu sudah divonis TB aktif, maka kamu harus protect karir bebas, protect your friend and protect your family. Artinya apa? Rasa tanggung jawab. Mencegah supaya tidak tertular ke orang lain. Dan tentu saja kalau sudah divonis TB, obatnya harus jelas. Itu udah harga mati ya. Iya betul. Iya. Dan dok, biasanya ya orang yang terkena TBC gitu atau nggak hanya orang yang terkena TB deh, orang yang mungkin hidup di sekitar orang yang terkena TB gitu kan, itu biasanya diarahkan untuk harus maskernya harus selalu stay gitu. Nah sebenarnya masker ini seberapa efektif dia menghindari penularan ini? Sangat proteksi ya. Bahkan memang ada anjuran kalau itu di mana penderita itu dia melakukan penderita aktif, sudah aktif, dia masih dalam masa pengobatan selama masa pengobatan sebelum 2 bulan ya. Iya dok. Itu karena itu masa pengobatan yang intensif itu 2 bulan. Itu dia sebaiknya menggunakan masker. Karena untuk ya itu tadi penularannya kan mau percikan. Iya betul. Droplet, jadi supaya dropletnya tidak keluar, maka yang menderita TB aktif itu harus memang mengcover dengan jadi sangat penting ya. Sangat penting. Bahkan di kampus kami ini, kalau misalkan ada mahasiswa yang bergejala, itu kami mewajibkan dengan Dan dok, ini kan kalau tuberkulosis ya, dan sebenarnya fungsi masker itu selain yang tadi itu, dia dapat mencegah apa lagi sih? Kayak maksudnya tuh selain menghindari hal yang tadi, apalagi nih yang keajaiban masker gitu. Karena kan sangat penting. Mungkin rasa percaya diri orang nggak ada. Oh iya betul. Aduh. Airborne disease ya, semua jenis penyakit yang menular dari udara ya, bukan tinggi saja sebenarnya ya. Penyakit pertama COVID kemarin kan memang prosedurnya masker. Jadi memang sangat penting, apalagi TB. Itu kan saya katakan tadi 3.000 bakteri yang keluar dari sekali pergerakan. Wah,
sangat-sangat. Jadi kita harus proteksi dengan masker ya. Kayaknya harus didouble deh maskernya kalau kayak gitu. Atau nggak perlu? Satu masker yang penting sudah memenuhi syarat masker kesehatan. Kayaknya udah delay ya kan. Kalau masker yang bentuk kain itu dok, scuba, tau nggak dok? Masker scuba itu, dia itu berfungsi nggak sih dok? Mungkin hanya berfungsi sebagai menurut literasi yang Iya. baca juga ya. Memang masker yang memenuhi syarat masker medis. Yang ya. Iya, masker medis yang memang memenuhi syarat kesehatan masker medis. Masker scuba itu kan tidak memenuhi syarat masker medis. Karena dia terbuat dari kain dan ada celahnya. Oke. Nah itu aja mungkin pembahasan mengenai masker. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dok. Jadi dok sebenarnya mengenai kalau berbicara mengenai kebijakan kampus nih, dokter kan juga pelaku ini ya dari kampus Tamalat ya Makassar. Nah sebenarnya kebijakan apa sih sebenarnya yang sebaiknya diterapkan oleh lingkungan kampus untuk mencegah penularan TB ini selain yang tadi dok yang disampaikan yang sudah diterapkan oleh kampus dokter gitu. Kalau TB ini kan harus kita sebenarnya kalau mau eliminasi ya, support program pemerintah eliminasi 2030 ya, berarti sumber penularannya itu kan yang harus kita berantas. Jadi salah satu kebijakan di kampus kami adalah itu tadi kamu berkomitmen di zero. Jadi kami itu menyikapi secepat mungkin kalau ada mahasiswa yang bergejala, kami akan pantau, kami bantu, kami arahkan untuk pengobatan dan kami dukung agar sembuh. Dan kalau misalkan dia diperiksa lalu dia positif, itu kami melakukan kebijakan untuk dia bisa diistirahatkan selama masa kita. Diistirahatkan berkuliah gitu? Iya, karena takutnya nanti sumber infeksinya akan melibatkan. Jadi selama dia masih aktif dalam pengobatan itu, selama kurang lebih 2 bulan ya, pengobatan intensif itu ya, dia harus memang diistirahatkan sampai benar-benar kesehatannya pulih dan pengobatan intensifnya berjalan jangka panjang. Itu kebijakan. Kemudian selain itu mahasiswa itu kami selalu berikan edukasi. Ketika mahasiswa baru, edukasi dan melalui TV juga selalu ya dari kampus kami berikan edukasi. Kami membuka peluang untuk menerima edukasi dari yang dari TV supaya memberikan edukasi kepada mahasiswa kami. Karena sejatinya dia tidak tahu gimana mengatasi TB kalau dia tidak tahu apa itu TB sebenarnya. Jadi kita utamakan membuka ruang untuk itu. Kemudian yang ingin kami rancang ini karena kami sudah berubah bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas ya. Wah, keren. Jadi otomatis bertambah dong mahasiswa. Iya, betul sekali. Bahkan kami sudah punya prodi baru ya, informatika medis. Informatika medis. Saya berharap nanti di tahun ini kalau sudah ada mabanya, mungkin mereka lebih kreatif dan inovatif membuat aplikasi edukasi. Amin. Semoga bisa. Iya. Oke dok, dan saya juga mau bertanya mengenai seberapa penting sih sebenarnya lingkungan kampus ini membangun sistem pendukung nih bagi mahasiswa yang menjalani pengobatan TB gitu. Seperti tadi dari dokter kan, bahwasannya ada mahasiswanya yang diistirahatkan gitu. Lalu semisal seperti ini keadaannya, lalu bagaimana dengan akademiknya gitu, akademik dari siswa itu, apakah berdampak atau bagaimana kebijakan kampus terhadap hal tersebut? Ya, tentu saja karena kamu mengeluarkan senang dia untuk beristirahat, pasti sudah kamu pikirkan gimana untuk cover akademiknya ya. Iya. Jadi dia nanti akan dikasih fasilitasi kuliah secara online agar ilmunya tetap dijaga. Jadi tetap bisa ikut online gitu. Iya. Hybrid ya. Hybrid. Oke, tapi sejauh ini apakah itu berjalan dengan baik dok atau mahasiswanya? Alhamdulillah sejauh ini untuk yang positif kami belum.
Oh, belum Tapi ada. insya Allah kami akan screening lagi karena kami Iya. harus screening ya, Iya, screening harus, lagi. Apalagi bertambah mama itu harus di screening. Kalaupun memang ada, itu sudah kan komitmen kampus untuk menindaklanjutinya. Oke. So, semoga program-program apa yang menjadi niat baik dari kita semua, dari kampus juga dapat berjalan dengan lebih mulus lagi ya ke depannya ya, Dok. Dan mungkin sudah cukup lama juga ya, Dok, kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan untuk yang sesi akhir ini, Dok. Closing statement-nya mungkin. Teman-teman semua, saya ingin teman-teman ya supaya berasa seangkatan ya. Aduh. Oh iya. Sahabat apa mahasiswa juga, Anda adalah change of agent ya. Jadi agent of change. Agent of change. Anda adalah agent of change. Jadi berusaha untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang TB dan untuk agar TB ini bisa tereliminasi, ya harus dicegah, diberantas secepat mungkin. Salah satunya adalah saya mau bercerita dulu sedikit ya. Silakan, Dok, silakan. TB itu kan sebenarnya yang jadi masalah sekarang kan banyak juga yang putus obat. Iya, betul. Banyak yang putus obat karena sih banyak efek samping. Iya. Banyak efek samping dan juga ada pengaruh mitos. Itu kan terjadi, itu riset yang kami lakukan ya. Iya. Dan saya juga menemukan di beberapa. Dan kamu juga orang pengaturnya Bali. Iya, betul. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan kenapa ini sulit dikendalikan. Salah satunya itu adalah banyak juga pasien yang putus obat. Iya. Atau GBRO itu. Dan mitos yang berkembang di masyarakat. Dan gencarnya kepercayaan masyarakat bahwa herbal itu bisa menyembuhkan gitu. Saya ingin sampaikan bahwa silakan Anda bisa menggunakan herbal. Herbal itu hanya sebagai obat pendamping untuk meningkatkan imunitas dan mengurangi gejala. Tapi untuk menyembuhkan ini impossible. Itu tidak mungkin. Jadi pesan saya bagi siapapun yang sudah merasa gejala TB, segeralah Anda pergi periksa. Dan Anda harus percaya bahwa kalau Anda menjalani pengobatan, Anda pasti sembuh. Beli dulu deh, share dulu deh sembuh dan kekuatan mental tuh perlu pun juga. Iya. Jadi tahu kan kalau orang kenapa putus obat? Karena apa, Dok? Karena ketidakmampuan dia untuk menerima itu obat. Itu ada rasa emosionalnya di situ. Ada cemas, ada depresi, ada kemenakan, ada stres, ada frustasi sebenarnya. Jadi intinya adalah siapapun yang menderita TB aktif, terima, beli, percaya sakitmu tuh bisa sembuh, okay? Dan siapkan dirimu untuk tantangan harus minum obat terus. Emosional harus dijaga. Rata-rata orang yang putus obat itu kan satu, internal dan eksternal. Internalnya karena dia udah nolak, dan eksternalnya karena social stressor. Banyak tekanan dari luar. Oh, kamu berhenti aja, ada herbal yang lebih bagus. Iya, itu dia. Kemudian tidak ada juga dukungan dari keluarga. Ya, jadi pesan saya untuk kita sama-sama, ayo kita semangat. Tidak usah takut TB. Tidak usah takut TB. Saya mau bilang, kalau mau kampanye kita berhasil nih untuk eliminasi TB, kampanyenya adalah tuntaskan TB dengan happiness. Tuntaskan TB dengan happiness karena banyak sekali penolakan. Kita udah divonis TB aja kita kena stigma. Iya. Kita minum obat aja tekanan, pressure. Kita mau keluar serba salah. Jadi buatlah happiness dulu. Dan jangan takut, TB itu bisa sembuh. Tuntas. Oke. Dan paling terakhir, Dok, tadi sempat dinotis juga, terakhir banget ya teman-teman. Untuk pengobatan TB itu gratis kan, Dok? Gratis kan? Gratis. Itu juga harus ditekankan, Dok, gratis. Sama ini. Oke. Jadi gratis tuh. Jangan sampai putus obat karena nanti udah resisten. Iya, betul sekali. Dan itu lumayan berat gitu ya. Anda tahu sendiri kan, dijumpai di masyarakat banyak juga ya. Iya.
Iya, seperti itu. Dan mari kita berkolaborasi. Kita sebagai orang public health ini semangat ya, semangat untuk mencari Siap. promotion Iya. dan protection ya, Iya, Dok. agar TB bisa dieliminasi. Eliminasi. Oke. Optimis ya. Siap, optimis guys. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Dok atas waktunya dan kesempatan yang telah sudah hadir nih di acara kita pada siang hari ini. Dan teman-teman Sobat Alfa, mungkin bisa dada-dada dulu. Dada-dada Sobat Alfa. Oke, untuk itu teman-teman kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.